kasih Bapak Ibu, selamat siang. Siang. Sore lenyu nggih, betul apa? Ini karena keadaan. Semangat. Betul kita waktunya sebentar kurang lebih nanti 1 jam mendatang. Itu nggih Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, biar menumbuhkan semangat diri kita, ya, kita bersenang bernyanyi seperti itu ya. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan terkait dengan biar kita semangat bernyanyi dulu gitu ya. Kita berdiri dulu Bapak Ibu, monggo. Oke, masih ingat ya lagu rasa sayangnya Bapak Ibu? Masih. Baik, nanti kita bersama-sama menyanyikan, cuma nanti yang selingannya saya, sampirannya panjenengan semua. Nanti selingannya saya gitu nggih. Ya. Jadi lagu rasa sayang-sayangi, kemudian saya pantunnya begitu. Baik, kita awali Bapak Ibu untuk lagu rasa sayangi. Saya hitung sampai 3, baru kita nanti mulai gitu nggih. Oke, 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, jika kita tak berpantun. Rasa sayang-sayangi, dari mana datang hatimu, dari ladang sawah petani, dari mana datangnya santun, dari nurani tulus dan suci. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, jika kita tak berpantun. Rasa sayang-sayangi, rombongan bebek melintas sawah di pagi hari, ketemu perut diejek-ejek tak usah marah, dicaci maki tak usah mabuk. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi, jika kita tak berpantun. Rasa sayang-sayangi. Baik, teman-teman Bapak Ibu ya. Terima kasih. Semoga untuk lagu rasa sayangi berpantun bisa menumbuhkan rasa semangat kita pada pertemuan siang hari ini. Begitu nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberikan sebuah materi terkait dengan disiplin positif. Gitu nggih. Baik, langsung Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif yang hadir dalam diri kita, yaitu dari dalam maupun dari luar. Disiplin dari dalam diri seseorang berdasarkan motivasi internalnya, itu orang lain gitu ya, takut hukuman, mengharapkan imbalan atau hadiah, seperti itu. Baik, disiplin positif yang pertama sebagai bentuk dari kontrol diri untuk mencapai tujuan Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan mulia, nilai kebajikan universal. Kemudian menjunjung nilai kebajikan yang diyakini. Maksudnya nilai kebajikan itu hal-hal yang baik ya, yang patut kita teladani ya Bapak Ibu. Sering keluarga panjenengan sami itu sering mendengar hal-hal yang baik yang patut kita berikan contoh kepada siswa kita, seperti itu. Kemudian berdasarkan kehendak sendiri. Nah, ini. Jadi disiplin positif berikutnya itu adalah berdasarkan kehendak sendiri. Kemudian selanjutnya tetap berperilaku mulia tanpa bergantung pada hukuman atau hadiah. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif apa toh itu nilai kebajikan dari universal dari disiplin positif tersebut? Yang pertama, nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya Bapak Ibu. Kemudian profil pelajar Pancasila termasuk nilai kebajikan Bapak Ibu. Lanjut, nah apa saja sih yang tergolong dalam profil pelajar Pancasila? Baik Bapak Ibu, kita bisa lihat di sini, yaitu profil pelajar Pancasila itu yang pertama di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, jadi berbeda-beda tetapi tetap satu
juga itu ya. Kemudian gotong royong ini Bapak Ibu dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada mandiri dan yang terakhir yaitu bernalar kritis Bapak Ibu. Baik, selanjutnya disiplin positif. Nah, tadi di awal sudah ada disampaikan bahwasanya dari profil pelajar Pancasila yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia Bapak Ibu. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu 9 pilar. Ya, 9 pilar karakter yaitu ada cinta Tuhan, ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis Bapak Ibu, hormat dan santun. Kemudian dermawan, suka menolong dan gotong royong, ya, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Kemudian kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati. Dan yang selanjutnya adalah toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ya, untuk sikap ya, yang contoh nilai kebajikan dari murid, sikap murid yaitu toleransi Bapak. Toleransi, rasa hormat atau menghargai, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, ya, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan yang terakhir adalah komitmen Bapak Ibu. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada refleksi. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid Anda di kelas atau sekolah Anda? Mengapa? Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang sudah sering panjenengan lakukan di kelas yang baik, yang bisa diberi, yang bisa dibuat contoh kepada siswa panjenengan. Nah, kira-kira coba satu saja Pak Evan. Kira-kira apa Pak Evan? Ya Pak, yang sudah panjenengan lakukan nilai kebajikan. Kedisiplinan. Ya, kedisiplinan. Ya, itu penting sekali nih Bapak Ibu, kedisiplinan ya. Jadi tepat waktu itu sangat penting. Kemudian apalagi Pak? Kejujuran. Kejujuran. Ya, membangun sebuah kejujuran itu pun juga sangat penting ya bagi di kelas nantinya ya. Karena tanpa adanya sebuah kejujuran nanti akan menjadikan hal yang tidak baik. Oke, satu lagi kira-kira apa Bapak Ibu? Menanamkan sikap santun. Iya, menanamkan sikap santun. Jadi sesama teman menghargai, kemudian sikap santun sama Bapak Ibu guru, misalnya saling ya menghormati, berbicara dengan bahasa akhlakul karimah, begitu kan? Ya, misalnya kan banyak kadang kita temui ketika kita menyuruh Mas minta tolong ini dibenahi atau minta tolong ini dibawakan, udah Bu dan sebagainya. Mungkin J atau nuwun dan seterusnya. Mungkin hal ini baik sekali kita tanamkan kepada siswa-siswi kita. Jadi akhlakul karimah atau yang disebut dengan bahasa basa Jawa itu sangat penting ternyata, dan bisa menjadikan secara otomatis itu memarkahkan diri hati kita diri itu. Bapak Ibu, coba Anda rasakan tatkala ketika putra putri panjenengan lati kongkon utawa bahasanya apik banget kalau jenengan, pasti hati jenengan akan merasa senang ya, bangga ya. Nah, maka kesatuan ini sangatlah perlu sekali untuk kita tanamkan pada diri anak didik kita. Itu ya, sepakat ya ini ya. Kemudian selanjutnya misalnya kasih sayang. Ya, kasih sayang. Kita ternyata peserta didik ya, itu juga kadang-kadang bosan Bapak Ibu ketika hanya disuruh mengerjakan dan seterusnya tanpa adanya kasih sayang. Contoh, misalnya diberikan sebuah kasih sayang misalnya dengan bahasa-bahasa yang baik. Wah, kamu sekarang pinter ya dan seterusnya. Kemudian
Saya yakin panjenengan semua mempunyai trik teknik bagaimana cara membuat kasih sayang itu terjadi pada diri panjenengan terhadap siswane panjenengan. Gitu nggih. Nggih. Kemudian berkomitmen misalnya. Penting betul ini komitmen Bapak Ibu. Jadi siswa juga perlu diajari kita untuk berkomitmen. Ya, sangat penting sekali. Karena apa? Dengan berkomitmen seperti ini semuanya akan terjadi dengan baik dan lancar dalam melaksanakan segala sesuatu halnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Motivasi, jadi manusia itu termotivasi. Ini Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia. Nah, coba Bu Setiani dibacakan Bu Setiani. 3 motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Iya. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Betul. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, bagus. Sebenarnya, ya, sebenarnya pada diri manusia itu hadir, ya, itu termotivasi karena kurang lebih seperti itu, gitu. Jadi 1 ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang siswa kita itu berangkat dengan disiplin dan seterusnya karena takut dengan hukuman. Tidak dengan hadir karena sebuah kebutuhan diri manusia tersebut atau diri pribadi siswa tersebut. Dia melakukan sebuah hal itu karena ya takut dihukum gitu. Jadi semata-mata bukan hadir, bukan keinginan betul dalam diri si manusia tersebut atau adik atau peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi terkadang manusia itu seringkali, saya sendiri juga sama ya, ketika mau mendapatkan sebuah imbalan itu ketika kita mau bekerja, mau melaksanakan apapun itu pasti dia dengan semangatnya, termotivasi. Gitu Bapak Ibu. Karena otaknya, pikirannya larinya karena imbalan tadi seperti itu. Setelahnya itu udah dia tidak menghiraukan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini masuk pada diri sendiri, internal, intrinsik dalam diri jiwa si peserta didik tersebut. Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita lihat terkait dengan refleksi. Yang namanya sebuah refleksi itu adalah mengingat secara keseluruhan Bapak Ibu. Ya. Oke, menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Jelaskan. Nah, dari tadi kira-kira yang sering dilakukan kepada siswa itu apa, Bu? Yang pertama, ya betul. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, jadi siswa itu mau melakukan sesuatu hal atau datang tidak terlambat hanya gara-gara itu. Seperti itu. Iya, agar mendapatkan poin dan seterusnya. Oke, baik. Nah, kita lihat hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Kita melihat hukuman dan penghargaan. Nah, cara mewujudkan disiplin di sini ada hukuman, penghargaan dan restitusi, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih panjang. Kira-kira yang baik untuk anak, yang baik kita terapkan bagi anak agar menjadikan anak itu baik, itu apakah kita memakai konteks hukumankah atau memakai penghargaan atau restitusi? Begitu ya. Coba
Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, restitusi Bapak Ibu. Coba Pak Agit dibaca Pak Agit. Restitusi apa itu Pak Agit? Yuk. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Charlson, Gosen 1996. Ya, baik, terima kasih Pak Agit. Jadi betul di situ restitusi adalah proses menciptakan ya kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi pengelolaan manajer yang baik sehingga menjadikan siswa tersebut menjadi baik dengan pola restitusi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ternyata cara mewujudkan disiplin. Nah, ternyata apa yang kita sampaikan tadi ada hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, di sini kita lihat hukuman ini adalah negatif ternyata Bapak Ibu, atau identitasnya gagal. Jadi berarti Bapak Ibu, ketika kita itu mengajar, ketika kita mendidik siswa, kita itu seringkali menggunakan metode atau sering menggunakan hukuman, itu ternyata tidak menjadikan siswa itu baik. Malah justru dengan hukuman itu malah menjadikan negatif bagi siswa. Suatu saat siswa itu lulus, selesai, ya, ketemu yang diingat apa? Dihukum, hukuman. Contoh, saya sendiri Bapak Ibu, ketika waktu SD, saya ingat dengan yang namanya dengan Pak Marsono. Itu ingat betul. Itu dari beliau itu ini mau satu tok. Ya, yang saya ingat itu cuma satu tok. Apa? Saya itu dulu pernah dijewer. Gara-gara apa? Saya gelantungan dia. Jewer. Nah, langsung hukuman dan seterusnya. Push up dan ini pasti menghukum. Jadi saya tidak pernah mengingat kata-kata yang indah, kata-kata yang menyelesaikan sebuah permasalahan, tidak. Nah, makanya hal ini penting sekali untuk dimengerti Bapak Ibu kita sebagai pendidik, begitu ya. Kita sebagai pendidik harus paham betul terkait dengan pengelolaan siswa, baiknya dengan hukumannya, penghargaan atau restitusi. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, hukuman itu adalah negatif atau identitas gagal. Maka bawahnya yang termasuk identitas sukses yang baik itu yang ada penghargaan dan restitusi. Nah, kita lihat saja, kita bayangkan saja, siswa itu ketika melakukan sebuah hal yang baik, kemudian kita hargai, wah mantap, hasilnya bagus, jangan dibully ya. Itu apa harapan kayak gini ya? Itu menjadikan siswa nanti down dan seterusnya. Maka apapun hasilnya itu tetap kita hargai, menghargai. Itu akan menumbuhkan rasa yaitu kemarkahan dalam hati diri manusia tersebut atau diri pribadi si anak tersebut, gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian restitusi. Nah, restitusi ini juga berpola memecahkan sebuah masalah dengan tanpa siswa tersebut merasa bersalah, merasa tidak nyaman dan seterusnya. Lanjut Bapak Ibu, di sini ada quiz time. Nah, kita nanti mencoba Bapak Ibu kita bedakan kira-kira hal yang perlu kita ketahui di dalamnya. Jadi nanti ketika kita melakukan sebuah pendidikan, pembelajaran dan seterusnya itu kita paham. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat quiz time di bawah ini. Baik, coba Pak Andra dibaca. Oh, tadi sudah ya. Bentar Bapak Ibu. Bentar ya. Iya. Iya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Tunggu sebentar.
Ya, baik Bapak Ibu. Kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Mencatat 100 kali. Coba Pak Andono dibaca. Itu enggak hidup Pak Andono. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu kira-kira masuk konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya, konsekuensi ya. Baik. Iya. Kita katakan ini masuk konsekuensi. Baik, Bapak Ibu. Selanjutnya. Nah, coba berikutnya langsung muter nih. Oke, satu-satu. Oke, coba nanti kita analisis bareng-bareng. Monggo Pak Ivan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi. Ya. Hukuman. Iya. Betul ya. Jadi, kenapa hukuman Pak? Nah, karena itu berbentuk fisik. Ya, jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, ini hukuman nih. Aku ya berkeliru Pak. Oh iya. Nah, oke. Terus Pak Bambang. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Iya. Kenapa Pak Bambang? Itu termasuk konsekuensi. Dia yang buat, dia yang harus membersihkan. Tidak Iya. boleh coret-coret. Iya, tidak boleh coret-coret. Jadi karena dia yang melakukan, dia yang melakukan, dia juga harus membersihkan, bukan orang lain dan seterusnya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Iya, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Lagi jawabannya lo dengan kabeh jiwa ini tak balik isek. Iya. Enggak usah dikembalikan, Pak. Iya. Baik, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket tadi sudah nih, maaf ya. Lanjut 19. Membersihkan coretan sudah ya tadi ya. Baik. Kemudian yang 20. Ya Pak Anggit. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa ini? Apa ya? Nah, Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Setelah ya? ya. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, iya, karena dia yang melakukan Pak ya, dia yang mencoret-coret Pak nggih. Oke. Tanggung jawab. Berikutnya Bapak Ibu. Berjemur. Nah, dibaca saya Pak. Dibaca saya Pak Tri. Wah. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Iya, hukuman nih. Baik. Iki janaman tenan. 12 ya. Wis. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya sampaikan di situ murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Nah, di sini saya berikan coretan, saya masukkan hukuman. Kira-kira masuk tidak Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Nah, Hukuman. Asalnya menanggung malu. ya. Kan pakai telanjang kaki. Oke, saya baca sekali lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman nggih? Hukuman nggih? Oke. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, itu saya ketikkan di hukuman. Coba dibaca, sepakat tidak dengan seperti itu? Monggo Pak Dokumen, dibaca dulu Pak Dokumen. Berdiri depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Oke, hukuman? Hukuman. Betul ya? Karena
dia disuruh untuk berdiri di depan kelas. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bu Suryani, Oh iya, saya beri konsekuensi, sepakat enggak? sepakat. Coba dibaca dulu. Oh iya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya karena itu tadi berani bertanggung jawab, berani berbuat, harus bertanggung jawab. Oke. Ya baik, terima kasih Pak Dimas. Tolong selalu dicek nih apa itu? Iya. Iya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kelilingan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi Pak. Gimana itu Bapak Ibu? Iya, konsekuensi itu ya. Oke. Baik, lanjut Bapak Ibu. Duduk di bangku pinggir lapangan, ya. Pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oke, saya beri tanda itu termasuk konsekuensi. Itu juga Bapak Ibu. Ya, oke. Pak siapa Pak Bandi? Pak Bandi mengatakan setuju. Kenapa Pak? Ya, Pak. Tidak apa-apa Pak. Berikan tanggapan semampunya Pak Bandi. Anda mengatakan kalau saya berikan coretan konsekuensi, Anda setuju. Kenapa Pak? Iya. Ya karena dia namanya Pak, kalau dia diizinkan nanti menjadi membuat teman lain tidak lagi. Oh iya. Itu ya. Ya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada saat istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencerdai teman saat bermain di lapangan. Takutnya nanti bisa mencerdai kembali. Begitu nggih? Oke, lanjut. Nah, ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Sepakat? Oke. Terima kasih. Ya. Terus yang terakhir Bapak Ibu, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Apa nih? Hukuman. Jelas nih, karena mematahkan terus kemudian disuruh untuk membersihkan WC atau kamar mandi. G. Baik. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kita tadi sudah bermain quiz time, ya. Tentunya kita akan mengetahui ya kebutuhan dasar manusia itu seperti apa loh Bapak Ibu. Sakjane yang diinginkan manusia itu apa? Yang diinginkan kita itu seperti apa? Kan begitu? Nah, jadi kita mulai mengenali diri kita. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu sebenarnya ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah ini, semua orang pengen bertahan hidup ya. Pokoknya apa ya, duwe, dolan ati wae ya, kelakon dan sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Masuk nggih? Jadi manusia itu sebenarnya pengen dikasih sayang, dibenci ya senang. Rasa diterima itu ya sangat penting. Coba Bapak Ibu, Anda rasakan misalnya Anda ini di sekolah kita ini, Anda masuk di sekolah kita ini untuk ya tidak diterima lah kehadiran panjenengan. Dikarenakan apa? Misalnya panjenengan maaf loh, ini misal panjenengan Sontoloyo misalnya, wis di paribasane cara Jawane dikok tengah orang genah, dikok pojok royok pinggir kocar kacir, ora cetok angel diangkat aturannya. Nah, orang seperti itu kan pastinya nanti tidak disukai oleh kawan-kawan di lingkungan sekolah tersebut, instansi tersebut. Nah, hal itu manusia tersebut kan mau kemana-mana kan nggak punya teman dan seterusnya. Berarti tidak mempunyai rasa diterimanya dirinya kan begitu. Nah, rasa itu tentunya nyaman atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Nah, maka rasa diterima ini sangat penting pada diri manusia. Pak Tri ya, rasa diterima itu penting banget. Oh ya
penting Oh, sekali. penting. Katanya kono nak kira-kira mulai tadi terima karo bojone repot. Wah, Ya, berikutnya Bapak Ibu, kebebasan. Nah, manusia itu sebenarnya butuh kebebasan. Diatur lho angel. Aku ya podo kok Bapak Ibu. Saya sendiri merasa diatur-atur ki semuanya. Wegah, pengennya bebas. Andai saja ya tidak ada peraturan dan andai saja agama kita mungkin tidak ada dosa, tidak ada peraturan, mungkin semuanya seperti kayak ayam. Wes sakar dhewe. Karena bebas. Manusia sebenarnya kan dia bebas. Gitu. Wes bebas lepas, katanya penak banget enggak mungkin. Tapi itu tidak baik bagi kita nantinya. Kalau terlalu bebas. Tapi ini hanya untuk mengetahui ya, untuk mengetahui manusia itu sebenarnya butuh kebebasan. Oke. Kemudian berikutnya adalah kesenangan. Nah ini kesenangan. Menungso pengen senengnya anggere klunting ngene seneng banget. Butuh kesenangan. Coba wae wis wayahe klunting ora klunting wis wancai kepepet dan seterusnya. Kesenangan itu ternyata penting sekali. Kadang padanya itu butuh berlibur ya semana dengan keluarga, hanya saja pengen sebuah kesenangan. Kemudian penguasaan Bapak Ibu. Penguasaan ini penting sekali. Ya. Penguasaan ini penting sekali karena manusia pada dasarnya itu butuh penguasaan. Pengen jadi penguasa, ya. Karena tadi tidak mau diatur tadi loh. Sesuatu orang yang diatur berarti dia tidak menjadi penguasa. Orang yang penguasa pasti dia mengatur. Pengennya seperti itu. Bulano ada seterusnya. Nah itu Bapak Ibu. Itu kalau sudah ada kata-kata itu wes repot mungkin. Terus jaya dia mau bilang apapun, penguasa Bapak Ibu. Nah bebas. Lah Pak Handoko pengen jadi penguasa. Wah, dia di rumah, rumongso kepala rumah tangga. Wah, ya aku kok. Ya sing ngatur aku, ada seterusnya. Lanjut Bapak Ibu, ada quiz time. Kita sambil pelan-pelan karena kita juga menghormati ada azan di Bapak Ibu. Itu panggilan Allah, lagi berurusan dunia ya. Iya. Sate tapi juga kita hati kita tetap mengingat pada Allah ya. Kita tetap lanjut. Betul. Oke, lanjut Bapak Ibu. Ada multi choice. Ini kita ada pilihan ganda. Ya. Kita berlatih mengerjakan ya. Di situ nanti kita di situ masuk kebebasan kan, penguasaan atau cinta dan kasih sayang dan kesenangan. Baik, rasanya enggak sih kita ada itu biar selesai Bapak Ibu. Sambil Bapak Ibu sambil melihat di situ. Ya, sambil melihat di situ dan silahkan nanti termasuk kebebasan atau kesenangan dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu.
kita lanjutkan. Coba Pak Handoko dibaca Pak Handoko. Yuk kita coba berlatih Pak Handoko. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Bu Ani bingung dan sering kali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ya, baik Bapak Ibu, kita pahami tadi sudah dibaca Pak Handoko. Di situ kita lihat Bimo seorang anak TKB. Kira-kira ini masuk kebebasan, penguasaan. Ya, Bu Puji, kenapa itu masuk kesenangan? Dibuktikan dalam apa Bu Puji? Di kalimat terakhir, aku Iya. senang main kejar. Iya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru rasanya, gitu ya. Baik, iya, kesenangan. Lanjut Bapak Ibu, ya, Pak Evan. Halo Pak Evan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah pulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya. Iya. Masuk apa Bapak Ibu kira-kira ini? Ayo, kebebasan kah? Penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Ayo, monggo. Kebebasan, penguasaan, penguasaan. Oke. Kita coba cermati sekali lagi. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh senandung. Ya, oke. Kebebasan. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya. Nah, ibu guru tidak menyapaku, padahal aku memakai jepit rambut baru hari ini. Cinta dan kasih sayang. Sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi siswa itu terkadang butuh cinta dan kasih sayang. Ya. Iya. Ya butuh diperhatikan kita nih. Tapi kadang kita tidak mau menghiraukan, apalagi pada saat kita, ya tahu, wis gawean nyoba, garap dokumen neko-neko, RPP dan neko-neko banyak sekali, kudu ngoreksi dan seterusnya, naik kelas bocah rame, dan seterusnya, sampai-sampai kadang kita tidak mau memberikan sebuah cinta dan kasih sayang atau tidak mau memperhatikan siswa. Itu kira-kira pernah nggak terjadi pada diri kita Bapak Ibu? Sering, saya juga pernah. Maka daripada itu inilah akan menjadikan kita mengingatkan pada diri kita. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita itu menoleh dari ajaran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, bahwasanya pendidikan itu berpusat pada peserta didik, ya. Nah, endingnya lagi tatkala kita itu berpikir bahwasanya saya tidak akan pernah menjadi guru tatkala tidak ada murid sama sekali. Bayangkan, bisakah? Iso ora cucu dari guru durung sapa? Jadi tanpa adanya murid juga tidak ada yang namanya seorang guru. Maka dari itu sak rupa-rupanya bocah berusaha, kadang kita mengingat seperti itu. Insya Allah dengan kita bisa merefleksi diri kita, nanti kita akan lebih sabar menghadapi siswa, kita akan lebih tenang, lebih untuk bisa menekan emosi kita tatkala si siswa tersebut berbuat tidak baik atau melanggar aturan dan seterusnya. Dengan seperti itu, oh iya,
ketika tidak ada siswa berarti aku kira pulang. Dengan seperti itu akan juga menjadikan sadar bagi diri kita. Pak Dimas jangan lupa dicek ya. Lanjut. Nah, multi choice. Nah, tambah lagi ada pertanyaan Bapak Ibu. Aku bosen. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu saja? Ya, cuma dengerin ibu guru saja. Penguasaan. Apa nih Bapak Ibu? Penguasaan. Iya, penguasaan Bapak Ibu. Karena apa? Rumangsa guru sak senengku. Wis pokoknya aku pulang wis catatan Cak. Nah, perlu kita ada seperti itu. Utawa guru matematika ini biasanya mungkin ada jadi guru matematika misalnya. Kayak guru harapan misalnya 2 soal wis silakan dikerjakan. Wis tinggal nanti nambah wis salah rampung gitu ya. Ya, kadang seperti itu. Saya juga sama. Silakan Anda membuat karangan argumentasi tema bebas semua saat wis bocah melakukan dewi dan seterusnya tanpa kita hiraukan. Kadang inilah guru seakan-akan sering menjadi penguasa dalam kelas. Ya, makasih Pak Dimas ingatkan kurang 20 menit ya Pak Dimas ya. Iya. Lanjut Bapak Ibu. Padahal aku tak beda coba Pak. Aku sebel. Kapan terus? Ulangi Pak. Gak apa-apa, satu dulu. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa Bapak Ibu kira-kira? Penguasaan. Iya, penguasaan. Mulai paham ya diri kita nih. Aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ya, penguasaan. Guru sak senenge diri ya. Baik Bapak Ibu, kita tahu bahwasanya setelah memahami 5 kebutuhan dasar manusia, apabila kita mengetahui murid kita melakukan kesalahan atau melanggar tata tertib, mari kita coba Bapak Ibu lihat kebutuhan dasar apa yang sedang ia coba penuhi Bapak Ibu. Nah ini ada posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol Bapak Ibu. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, seringkali kita melakukan yaitu yang pertama gitu, penghukum. Ya, mungkin dulu saya pernah saya sampaikan, saya pernah jadi guru itu selalu bersiswanya tidak baik tak gebuk sikile seterusnya biar tidak nurut, biar mereka nurut. Tapi itu salah sebenarnya. Baik, penghukum Bapak Ibu. Coba ini penghukum Bu Hanifah, tolong dibacakan di Bu Hanifah. Ya, kita mengenai penghukum. Monggo. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Iya, terima kasih Bu Hanifah. Betul, jadi di situ penghukum itu kata-kata yang selalu dilontarkan itu seperti itu, kurang lebih ya, tapi ada banyak sekali ya kata-kata penghukum itu ya. Dan itu contohnya di gambar itu di siswa yang di JW ini. Patuhi aturan saya atau awas, ya sering awas orang manut bijimu. Nah, awas orang manut bijimu tak di bawah KKM. Nah, misalnya seperti itu, ada semacam ada ancaman gitu ya. Kamu selalu saja salah, atau bener itu Mas. Benda dino carry way, ya seperti itu ya.
pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini dia carry terus dan seterusnya. Baik Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, sepertinya ini yang lebih lunak, lebih diinginkan pada siswa daripada penghukum. Cobi Bu Puji, panjenengan kuas Puji terkait dengan rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti ini biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lalu berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di dalam posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Iya, baik. Terima kasih Bu Puji. Betul. Jadi kurang lebih untuk pembuat rasa bersalah itu kata-kata yang dilontarkan kurang lebih seperti itu. Jadi ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, seperti itu. Barangkali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi coba yang mau ngerti kue tidak kisah yang ini piye, yang gitu. Akhirnya siswa tersebut merasa bersalah, dan dengan merasa bersalah secara otomatis mempunyai sebuah keinginan untuk menjadikan hal yang baik, lebih baik lagi. Begitu gini, kurang lebih seperti itu gini. Lanjut, yang berikutnya adalah teman. Jadi ini berpola seperti teman, gitu nih. Pak Anggit, tolong Pak Anggit, di bawah Anggit. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya, baik. Jadi sebagai teman, kita berpola ketika di sekolah untuk mengatasi sebuah masalah itu berpola sebagai teman. Nah, kata-kata yang dilontarkan itu sering, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir adalah pemantau Bapak Ibu. Pemantau, monggo Pak Bambang. Nah, biar lebih semangat Bapak yang nganter. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Iya, baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi di pemantau ya, kita sebagai pemantau itu kata-kata yang sering dilontarkan kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Seperti itu ya. Kemudian
sanksi atau konsekuensinya apa kalau Anda melakukan seperti ini? Kan kita mau tahu. Nanti seperti apa jadinya kan begitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, manajer. Nah, di manajer Bapak Ibu saya bacakan. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat satu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kata-kata yang disampaikan yang sering muncul yaitu apa yang kita yakini, gitu ya. Apakah kamu meyakininya? Seperti itu. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, gitu Bapak Ibu. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki ini dan seterusnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita berpola sebagai manajer. Jadi berpola sebagai manajer ini kita memakai nantinya di segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu seperti apa? Nanti saya akan sampaikan di depan dan saya akan perlihatkan contoh aksi nyatanya Bapak Ibu terkait dengan segitiga restitusi. Baik, langsung Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ini Bapak Ibu. Satu saja jawaban. Kira-kira monggo Bapak Ibu. Pak Anggit atau yang lain. Mengapa kita menggunakan sebuah keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan kelas itu kan lebih Iya. manusiawi, Iya. memanusiakan Iya. manusia. Terus kalau peraturan Kalau kalau peraturan kelas, kalau peraturan ya itu kan sifatnya kan memaksakan dari harus sendiri, ya, harus dilakukan. Baik, terima kasih Ibu Puji. Baik, kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau peraturan itu langsung to the point tanpa adanya sebuah keyakinan yang hadir pada diri manusia tersebut. Misalnya contoh di sini, dilarang merokok atau no smoking area. Pernyataannya seperti itu. Kemudian dilarang masuk bagi yang tidak memakai masker dan batas kecepatan 60 km per jam. Nah, kalau keyakinan itu tumbuh pada diri si peserta didik tersebut. Di situ ada, saya tidak akan merokok karena saya yakin bahwa merokok mendatangkan berbagai penyakit. Jadi diri siswa tersebut atau manusia tersebut itu paham, oh kalau merokok menjadikan kesehatannya tidak baik, kan begitu, gitu Bapak Ibu. Oke. Kemudian saat pandemi saya selalu memakai masker agar tidak terinfeksi virus COVID-19. Nah, jadi tahu, jadi memakai masker karena biar tidak terdampak nanti terkena virus, kan begitu. Jadi dia sadar diri, gitu loh, memakai sadar diri. Kemudian selanjutnya saya mengemudikan mobil di bawah 60 km per jam, ya, untuk menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan yang lain. Jadi seseorang pengemudi itu mengemudikan dengan kecepatan segitu agar dia menginginkan keselamatan. Gitu. Kalau tidak seperti itu, kadang dia pengemudi itu bisa lebih cepat lagi tanpa menghiraukan itu. Itu gimana Bu? Lanjut. Nah, berikutnya siapa yang menentukan motivasi apa yang terbentuk? Nah, keyakinan. Keyakinan itu ternyata diri seorang hadir dalam diri seseorang itu sendiri. Oke, Bapak Ibu. Kemudian motivasi dalam diri. Jadi hal itu tidak dilakukan itu karena diri kita sendiri, intrinsik. Ya, dari kita sendiri. Kemudian kalau peraturan itu dari ekstrinsiknya, dari luar. Dari pemangku kebijakan, kamu harus melakukan seperti ini. Kalau tidak, ya terdapat
seterusnya. Motivasi ekstrinsik menghindari hukuman atau mengharapkan imbalan. Kesimpulannya Bapak Ibu, ya, menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ini kesimpulan Bapak Ibu. Nah, sampailah pada segitiga restitusi yang di awal tadi, apa sebenarnya restitusi itu seperti apa, kemudian penerapannya seperti apa, seperti itu. Ya, baik. Nah, di dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu yang harus kita lalui untuk menjadikan siswa itu lebih baik dengan menyelesaikan permasalahan tanpa si peserta didik tersebut merasa kesal atau merasa terbebani. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Coba kita lihat kurang lebih ada 3 menit aksi nyata untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Baik, sebentar saya sampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalam. Nah ini Bapak Ibu. Sebentar. Kita lihat dari awal. Nah ini Bapak Ibu. Kita coba. Ini yang awal. Yang tadi set. Ya, silakan masuk Pak Sofi. Ya. Ini saya membuat 2 kasus. Yang tadi sudah saya putar. Ini yang panjenengan belum lihat. Pak Sofi, kira-kira haji ini ada kalimat atau nada yang bersifat sendiri. Atau mungkin bisa. Awalnya dari informasi dulu Bapak ya. Ngomong kasar sama teman itu, apakah kamu anggap itu sudah bisa? Ya, Bapak Ibu bisa lihat itu contoh ya, untuk penerapan segitiga restitusi. Nah, Mbak Sofi, mungkin dari yang Mbak Sofi sampaikan tadi, kira-kira keyakinan atau motivasi yang belum terwujud dari sifat Mbak Sofi seperti apa ya? Berikutnya ini adalah tindak lanjut. Kira-kira kedepannya apa yang harus Mbak Sofi lakukan? Minta maaf ya, berjanji tidak mengulang lagi ya. Nah nanti jadi bisa berdamai ya dengan kemana ya Pak Sugiono dengan Pak Sugiono dan mahasiswa depan terkait dengan kemudian kalau begitu Pak Sugiono tunggu ya kita berikan pertanyaan. Ya, setelah menjalankan segitiga restitusi akan hadir yaitu umpan balik dari siswa. Jadi siswa merasakan seperti apa? Saya lebih mudah menemukan solusinya dan alhamdulillah semakin kesini saya lebih bisa menjaga perkataan dan perilaku saya. Kedepannya saya akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Sugianto. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi hasil dari kita menjalankan segitiga restitusi tadi, jadi permasalahan siswa sudah terurai dan seterusnya, akhirnya siswa itu merasa puas, terselesaikan permasalahannya dengan senang gitu deh.
Jadi maka di situ saya perlihatkan ada umpan balik dari siswa Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebentar. Oke. Nah, di menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, di menstabilkan identitas itu hal-hal atau kalimat-kalimat yang sering kita lakukan, kita ucapkan itu misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, misalnya seperti itu. Jadi kan misalnya contoh tadi si Sofi itu tadi kan membuli, tidak apa-apa, Pak Guru dulu juga pernah melakukan itu. Biar apa? Si anak tersebut tidak ketakutan dan dia lebih menghadapi lebih nyaman gitu loh. Seperti itu. Maka itu ada tindakan yaitu namanya menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita kembali rapopo dulu orang nek menungso sing sempurna ya. Pak Guru juga dulu pernah melakukan sebuah kesalahan dan itu wajar-wajar saja ya. Yang terpenting kita tahu nantinya seperti apa begitu. Lanjut yang terakhir yaitu validasi tindakan Bapak Ibu. Nah, validasi tindakan yaitu isinya kita cek Mbak Sofi, apakah benar tadi kamu melakukan hal ini gitu loh Bapak Ibu. Apakah tadi kamu membuli teman kamu dan seterusnya. Itu kata-katanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, satu lagi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di menanyakan keyakinan itu contoh-contoh kata-kata yang dilontarkan yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa sih nilai-nilai apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi kita kembalikan ke kelas apa yang sudah disepakati dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi di siang sampai sore hari ini kita sudah belajar terkait dengan disiplin positif. Materi ini sangat penting sekali ternyata bagi kita semuanya dan mungkin kita bisa terapkan. Saya hanya bisa berbicara dan saya juga akan berusaha untuk berpola hidup sebagai guru yang selayaknya kurang lebih seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Artinya berpusat pada peserta didik. Terima kasih dari saya. Banyak salahnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum